Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya nak ya, meskipun kita belajar jarak jauh, tidak tatap muka. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian belajar. Baiklah, untuk kali ini kita akan pelajari tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tentang interaksi keruangan itu sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 7. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya nak ya. Dan kita kali ini akan mengenal negara-negara Asia Tenggara ataupun yang tergabung dalam ASEAN. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada istilah ASEAN ya, mengenal negara-negara ASEAN. Itu ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Berarti kalau kita lihat, ASEAN ini merupakan organisasi regional. Kenapa kok dikatakan regional? Karena anggotanya adalah negara-negara yang satu kawasan, ada dalam satu kawasan. Dengan ASEAN di sini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok ya. Kenapa kok dikatakan deklarasi Bangkok? Karena pembentukannya di kota Bangkok, Thailand. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di situ pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun negara-negara dan negarawannya yang memprakarsai berdirinya ASEAN yaitu Indonesia diwakili oleh Bapak Abdul Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Rojak, Singapura oleh S. Rajaratnam, Filipina oleh Narcisco Ramos, dan Thailand oleh Tanat Koman. Nah, itu adalah pemrakarsa atau pelopor berdirinya ASEAN. Nah, dalam perkembangannya ternyata ASEAN semakin berkembang. Sekarang anggota ASEAN itu ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Nah, ini berarti memang organisasi ASEAN ini sangat berkembang sekali ya. Jelas anak-anak semuanya ya. Nah, tapi masih ada satu lagi nak, ternyata ada satu negara yang ada di Asia Tenggara tetapi belum masuk ke ASEAN. Mana? Yaitu Timor Leste. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya kita doakan Timor Leste pun bisa masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut ke letak geografis ASEAN ya. Letak geografis ASEAN di sini kalau dikatakan di antara 2 benua dan 2 samudra. Kita balik lagi, apa sih letak geografis itu? Ya, ini udah dipelajari di kelas 7 dulu ya nak ya. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah atau suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Oke. Nah, sedangkan ASEAN ini terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini petanya. Ini tadi anggota ASEAN. Tadi di sini ada Indonesia, ada Filipina, ada Malaysia di sini, Singapura di sini sangat kecil sekali, tidak tampak dalam peta. Ada Kamboja, ada Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Nah, ada 10 ya nak ya. Nah, tadi dikatakan letaknya secara geografis antara 2 benua, yaitu benua Asia ini, dan benua Australia yaitu ini. Jadi 2 benua, Australia dan Asia. Sedangkan samudranya, Samudra Hindia di daerah sini,
sedangkan Samudra Pasifiknya di sebelah sini. Nah, ini secara geografis. Nah, kalau kita lihat ternyata negara-negara anggota ASEAN ini beragam ya nak ya, dan hampir semuanya berbatasan dengan laut. Tapi ada satu nak yang tidak punya laut sendiri. Mana? Ini Laos ya. Laos tidak mempunyai laut ya. Jadi kalau ditanya nanti negara mana yang tidak mempunyai laut di daerah Asia Tenggara atau anggota ASEAN, yaitu negara Laos. Oke. Jadi jelas ya nak ya. Ini letaknya Asia, Australia, India, dan Samudra Pasifik. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ternyata di sini letak Asia Tenggara, terutama ASEAN, negara-negara ASEAN ini letaknya sangat strategis sekali, yaitu jalur perdagangan internasional ataupun jalur transportasi internasional ya. Ini kita lihat seperti ini. Nah, ini Australia, di sini Asia. Kita lanjut. Nah, berdasarkan letak geografisnya atau bentuk geografisnya, ternyata negara-negara ASEAN itu memiliki beberapa ciri. Ya, ada beberapa ciri. Kita balik lagi ke peta tadi. Nah, di sini ada yang dengan istilah compact. Ya, compact. Compact artinya berbentuk hampir seperti lingkaran. Coba kalau kalian amati, mana yang bentuknya seperti lingkaran? Negara mana? Oke, kamu lihat yaitu negara Kamboja. Ini Kamboja, ini bentuknya lingkaran. Ya walaupun tidak melingkar sekali ya, tetap ada benjolannya, nanti dikira bundar kayak bola ya. Nah, Kamboja itu dikatakan bentuknya melingkar atau lingkaran, atau yang sering disebut dengan compact ya. Terus ada lagi yang berbentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Coba kalau kalian amati, mana negara yang berbentuk kepulauan? Oke, pastinya adalah Indonesia. Kita lihat Indonesia saja memiliki berapa? 17.000 pulau lebih ya nak ya. Nah, ini berbentuk kepulauan. Di samping Indonesia juga ada Filipina ya, atau Filipina. Nah, Filipina ini juga berbentuk kepulauan atau yang disebut dengan fragmented. Ya, jadi kalau disuruh minta contoh mana negara anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan, yaitu Indonesia dan Filipina terutama. Terus ada lagi yang berbentuk elongated. Long itu long apa itu ya bahasa Inggrisnya? Long itu panjang ya, berarti bentuknya memanjang. Contohnya adalah Vietnam. Mana Vietnam? Di sini ada Vietnam, dari ujung sini sampai ke sini. Nah, bentuknya memanjang di sini, elongated. Ada lagi yang berbentuk protruded ya, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks ya dan beragam. Maksudnya ada yang memanjangnya, ada yang agak melingkar. Nah, seperti itu. Itu dikatakan protruded. Ya. Contohnya adalah negara mana? Yaitu negara Thailand dan Myanmar. Myanmar ini kita lihat. Ya. Ini Myanmar. Ada yang agak melingkar di sini, tapi di sini memanjang ya. Thailand juga demikian. Nah, Thailand dari yang hijau ini, warna hijau ini ada yang memanjangnya di sini. Nah, berarti di sini dikatakan protruded. Nah, jelas anak-anak sekalian ya. Jadi kalau ditanya bentuk negara-negara ASEAN secara geografis, ada yang berbentuk compact, ada yang berbentuk fragmented, ada yang berbentuk elongated, dan ada protruded. Nah, jelas ya nak ya. Oke, kita lanjutkan.
Ini tadi dikatakan berdasarkan bentuknya, ini tadi sudah ada. Sekarang kita lanjutkan ke berdasarkan letak astronomis ya. Ternyata letak astronomis wilayah Asia Tenggara itu antara 28 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kita ingat lagi letak astronomis itu apa, Nak? Ya, ini juga ada dipelajari di kelas 7. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ya, letak astronomis disebut juga dengan letak koordinat. Ini ya, letak koordinat atau letak astronomis. Garis lintang disebut dengan latitude, ya, kata lainnya latitude, sedangkan garis bujur disebut juga dengan longitude, ya, longitude. Ya. Jadi letak astronomis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari bukan gerak tapi garis lintang dan garis bujur. Ya. Nah, dilihat dari letaknya yang antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, berarti sebagian besar daripada wilayah Asia Tenggara itu beriklim tropis. Ya, jadi beriklim tropis ini karena pengaruh dari garis lintang ya. Jadi garis lintang lah yang menentukan iklim ya, sedangkan garis bujur itu adalah menentukan waktu. Oke, sampai di sini jelas, Nak? Nah, untuk pertemuan kali ini nggak usah terlalu banyak dulu untuk pembukaan. BMI akhiri sampai di sini. Kalau kurang jelas silahkan kalian bisa bertanya, japri BMI boleh, dan silahkan kalian baca materi yang ada di Moodle, itu sudah BMI sampaikan ke kalian. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat.